Pak Yulis, kalau ini kan tadi Pak Yulis bilang kan ini jalannya perekonomian di Indonesia saat ini masih melambat seperti tahun sebelumnya. Ya, Nah, kira-kira kalau menurut Pak Yulis sendiri ini bisnis yang cocok bagi pemula yang menghasilkan cuan yang sangat menarik apa kira-kira ini pasnya? Oke. Untuk yang bisnis yang buat pemula sendiri, kita menyarankan bahwa jangan sembarangan atau jangan terlalu spekulasi ataupun impulsif tahun ini untuk memulai satu bisnis. Tahun ini kurang cocok untuk memulai bisnis baru, untuk khususnya yang pemula. Tetapi buat pemain lama yang untuk mau ekspansi karena sudah punya kalian dan pengalaman, selama tren bisnisnya tahun ini bagus, maka bisa diikuti kayak gitu ya. Dan untuk yang pemain baru ini kan ini kayak seperti semi spekulasi, apalagi terlebih kalau dia belum punya kalian atau pengalaman di sana seperti itu ya. Jadi persyaratannya adalah pertama harus punya kalian dan pengalaman untuk yang pemula ya. Kedua, hoki pribadinya dia itu minimal 4 tahun tuh bagus, karena biasa orang buka usaha itu akan kolaps di 2-3 tahun awal. Kenapa kita butuh 4 tahun awal? Ini untuk memantapkan kita punya fondasi dalam berbisnis dan networknya kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah tren bisnisnya juga bagus. Nah, tren bisnis yang bagus di tahun ini yaitu di 6 bulan awal didominasi oleh elemen api dan tanah. Ya, yang kurang adalah elemen air. Jadi kalau berbisnis yang berhubungan dengan bidang api seperti restoran, kuliner dan advertising dan sebagainya, ya kemungkinan ini akan masih didukung oleh tren energi yang bagus ya. Oil and gas serta batu bara juga akan masih bagus di 6 bulan awal. Tetapi 6 bulan berikutnya ada perubahan di mana bisnis yang berelemen api ini akan berubah menjadi sedang, bukan bagus lagi. Namun yang bagus berubah menjadi elemen logam dan tanah. Nah, tanah sendiri akan bagus di semester 1 dan semester 2. Ya, sedangkan yang agak kurang di 6 bulan yang terakhir, yaitu dari Juli sampai Desember, adalah bidang elemen kayu seperti tekstil, fashion pakaian, ya kesehatan dan sebagainya. Oke. Nah, Pak Yulis, kalau untuk bagi pemula nih apa sih harus dihindari untuk berbisnis di tahun ini? Oke, yang perlu dihindari tadi seperti saya sudah mention yaitu sifat jelek dari kayu besar, yaitu sifat impulsif. Sikap impulsif ini akan membuat seseorang menuruti kata hati, tidak menggunakan logika. Ya, jadi pada saat kita menuruti kata hati ini, maka kita lihat tren ini dari tahun kemarin sudah ada, yaitu orang-orang pada sibuk jump in ke cryptocurrency, ke forex dan sebagainya dengan sesuatu yang return iming-iming return besar seperti itu ya. Dan kalau berbisnis juga akan melakukan hal yang sama, yaitu kita lihat bahwa rame-rame orang membuka satu bisnis kemudian ikut-ikutan membuka kayak gitu ya. Dan ini akan berbuah kepada satu hal yang sifatnya tidak mengenakan nanti di ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya buat yang mau bisnis yang buat pemula seperti itu, saya menyarankan adalah lihat dulu deh ya, tahun ini kalau kita bisa tahan dulu untuk membuka akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita gegabah atau ceroboh tanpa perhitungan matang ya. Perhitungan matang ini seperti saya ngomong, kita lihat trennya, kemudian ada kalian yang pengalaman nggak, dan di mana lokasi tersebut dibuka seperti itu. Ya, kalau lokasinya memang lokasi yang bagus, kemungkinan bisa tertolong. Demikian. Jadi terlalu ambil resiko terlalu tinggi seperti itu Pak Yulis ya? Iya, setuju ya, karena tahun ini masih tahun pemulihan, namun masih akan terhambat tadi seperti saya bicarakan kayak gitu.